Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervaliza Julia dengan NIM 204240228. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu strategi pembelajaran yang saya terapkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, yaitu strategi reciprocal teaching atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pengajaran timbal balik. Strategi ini sangat efektif untuk membantu siswa memahami isi teks non-fiksi dan mampu menyimpulkannya, baik secara lisan maupun tulisan. Siswa sekolah dasar, terutama pada jenjang kelas 5, mulai berhadapan dengan berbagai jenis teks, khususnya teks non-fiksi yang berisi informasi faktual. Namun, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya kemampuan siswa dalam memahami isi teks dan mengidentifikasi informasi penting di dalamnya. Untuk mengatasi hal ini, guru memerlukan strategi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pemahaman individu, tetapi juga mendorong kolaborasi antar siswa. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah reciprocal teaching, yaitu strategi membaca berbasis kerja kelompok dengan 4 tahapan utama: meramalkan, bertanya, menjelaskan, dan merangkum. Tujuan dari strategi reciprocal teaching ini adalah: pertama, siswa mampu membaca teks non-fiksi dengan pembahasan yang baik. 2. Siswa dapat mengajukan pertanyaan kritis dari teks yang dibaca. Ketiga, siswa mampu menyimpulkan isi teks secara lisan dan tertulis. 4. Siswa terbiasa berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok belajar kecil. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan strategi ini, diharapkan siswa dapat: pertama, membaca dan memahami isi teks non-fiksi secara menyeluruh. Kedua, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. 3. Menjelaskan bagian-bagian sulit dalam teks kepada teman sekelompok. 4. Menyimpulkan isi teks secara runtut, baik secara lisan maupun tertulis. Strategi ini diterapkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Persiapan. Guru memilih teks non-fiksi yang sesuai dengan tema pembelajaran dan tingkat perkembangan siswa. 2. Pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Ketiga, pemberian peran. Setiap anggota kelompok diberi peran. Peramal, memperkirakan isi teks sebelum dibaca. Penanya, membuat pertanyaan dari isi teks. Penjelas, menjelaskan bagian yang sulit dipahami. Peringkas, menyimpulkan informasi utama dari teks. Proses membaca, siswa membaca paragraf demi paragraf secara bergantian dan menjelaskan peran masing-masing. Diskusi, setelah membaca, kelompok berdiskusi untuk memastikan pemahaman bersama. Presentasi dan refleksi, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi, lalu guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari teks secara individu. Strategi ini membuat siswa lebih aktif, terlibat, dan bertanggung jawab dalam proses membaca dan memahami teks. Penilaian dalam strategi ini dilakukan secara formatif dengan fokus pada keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok, kemampuan siswa dalam menjalankan peran terutama saat menjelaskan dan merangkum isi teks, kualitas kesimpulan tertulis yang dibuat oleh siswa secara individu. Guru dapat menggunakan rubrik penilaian observasi dan lembar penilaian per individu maupun kelompok. Beberapa kelebihan dari strategi reciprocal teaching ini antara lain: pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kedua, membiasakan siswa membaca dengan tujuan yang jelas. Ketiga, menumbuhkan kerjasama dan bertanggung jawab dalam kelompok. Keempat, mengembangkan keterampilan berbicara dan menulis secara seimbang. Kelima, membantu siswa dalam memahami teks yang kompleks secara bertahap dan mendalam. Demikian penjelasan saya mengenai strategi reciprocal teaching atau
pengajaran timbal balik dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 SD. Strategi ini dapat menjadi diskusi kreatif untuk membimbing siswa memahami teks non-fiksi secara aktif dan menyenangkan. Semoga perantara ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktek pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.